Panjenengan bisa sampaikan. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini kita pegang ya sejak leluhur kita dulu sampai sekarang, baik versi NU ataupun Muhammadiyah, banyak yang dirubah demi kepentingan dan maslahah qabilah mereka masing-masing. Di antaranya akidah tentang bahwa Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu tidak ada yang menyamai derajatnya kecuali derajat kenabian. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berarti kalah. Masya Allah. Masya Allah. Abdul Ghais bin Jamil kalah. Ali Bamarwan yang asli dari Ba'alawi Bani Jadid yang pertama kali membawa ajaran tasawuf ke Hadramaut itu kalah. Di seluruh dunia ini kalah semua. Bahkan pemilik kunci dunia sekarang ini itu kan ada dua, Habib Umar bin Hafid dan Habib yang ada di Madinah dari bin Sumed itu. Itu panjenengan dapat informasi dari mana? Dari mereka sendiri. Ini masih oknum Raden ya, masih oknum gitu. Tapi intinya semua itu mengacu pada satu pegangan rujukan kitab yang sama. Mulai dari Al-Jawharus Syafaf, Al-Ghuror, Syarhul Ainiyah, Al-Masyar'ur Rawi, Al-Manhajus Sawi. Torekohnya itu bukan torekoh Mu'tabaroh, Qadiriyah, Naksabandiyah, Alan-Nahdiyah, tapi torekoh Ba'alawi. Tapi ngakunya Alawiyah. Nah itu nanti kita akan bahas. Ini masalah akidah dulu. Ya, akidah ini. Sekarang masalah akidah misalnya tentang keyakinan yang dianggap berselisih atau menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, atau mayoritas umat Islam lah. Misalnya di bidang apa gitu? Ya, termasuk di antaranya sebentar lagi kan ada Khol Habib Ali Al-Habsyi Solo ya kan. Di antaranya Habib Ali Al-Habsyi yang asli dari Hadrami sana ketika mengarang kitab Maulid Simtud Duror itu kan langsung dengan kondisi jaga didikte oleh Nabi kita. Kondisi jaga. Langsung itu yang dikte ditulis oleh anaknya Habib Ali Al-Habsyi. Nah ini kan termasuk akidah yang tidak ada unsur yang sesuai standar syariah. Ya, tidak hanya itu saja. Di antaranya Allah saja bisa kalah ketika mau menurunkan musibah. Harus ada ACC dari wali kutub dari antara mereka. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini tanpa ACC wali kutub, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyah, dan Madzhabul Arba'ah. Itu kok mirip-mirip Ibnullah ya? Ya bisa juga. Mirip-mirip keyakinan tentang anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil Masihur Rasulullah. Hampir sama nanti kalau dibiarkan gitu. Dan tidak ada di antara sesepuh mereka itu yang mengingatkan. Ada kesan bahwa kalau seorang raja itu kan kemudian apa kata anaknya akan dituruti. Ya kan gitu? Itu dimanja. Ya, artinya ada kesan bahwa dia diposisikan seperti anak Tuhan yang bisa Tuhan sendiri membatalkan rencananya atau Tuhan manut dengan kersonya dia. Itu kan akidah yang sangat berbahaya sebetulnya. Bisa mendekati Tuhan. Nah, ini kan berarti sudah melanggar kaidah akidah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, merusak kemerdekaan Tuhan dan berpikir. Jadi Allah wujud kita bako mukhalafatul hawadithi qiyamu binafsi wa daniyat qudrat iradat ilmu khayat sami'an basiran qadiran muridan aliman khayyan mutakaliman itu enggak berfungsi. Muridan sudah hilang. Muridan sudah hilang. Enggak boleh rodah lagi. Masya Allah. Harus terpaksa Allah itu. Ada di bawah tekanan itu. Dan ada kitabnya. Kalau kemungkinan hanya sekedar pendapat pribadi itu ya mungkin bisa dimaklumi, mungkin kekhilafan gitu. Kita masih bisa mengatakan oknum ya. Sekelas Nabi Hud saja itu dengan Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi itu dianggap seperti sahabatnya. Kalau Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam tidak berziarah 1 tahun saja ke makamnya Nabi Hud palsu yang ada di sebelah timurnya Tarim 80 km itu Nabi Hud yang datang menemui Al-Faqihul Muqaddam. Nah itu yang melihat siapa lagi? Iya. Kok bisa ya? Dan itu dicatat dalam satu kitab, dibukukan dan diyakini oleh keturunannya dari generasi ke generasi. Orang sampaikan terus. Kok ya percaya gitu? Ilan tazur ya zurnak gitu kata Nabi Hud. Masya Allah. Dan itu tidak dalam kondisi mimpi. Jaga. Ilam tazurnya zurnak. Okay. Ketika kamu tidak menziarahiku ya zurnak, aku ganti sing miliki awakmu kan gitu. Nah, ini berarti persahabatan ya antara Nabi Hud dengan Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu benar-benar terjadi. Tapi kenapa Rasulullah tidak pernah ada cerita seperti itu? Misalnya Nabi Hud datang kepada Nabi Muhammad karena sudah sekian tahun tidak hanya Nabi Muhammad nggak datang juga, Nabi Hud datang juga, itu kok nggak ada gitu? Berarti kan beliau ini kepingin melebihi kanjeng Nabi Muhammad. Ya mohon maaf, karena selain mi'rajnya itu bukan hanya mi'raj as-sholatu mi'rajul abd, misalkan abid atau mukmin ya. Itu kan perumpamaan gitu. Itu mungkin bisa dimaklumi gitu. Itu benar-benar mi'raj, istilah Sidratil Muntaha. Kalau tidak ada Sidratil Muntahanya itu nggak apa-apa. Ya, betul. Itu istilah saja. Dari ila Rabbi misalnya kan. Itu istilah sufi lah nggak masalah. Muhajir Rabbi. Ila Sidratil Muntaha. Masya Allah. Di Al-Jawharus Syafaf itu ila Sidratil Muntaha. Nah, pertanyaan kita yang menyaksikan siapa, terus ngaku apa ngaku sendiri gitu?
kemungkinan besar mengaku sendiri, terus disampaikan ke anak cucunya, sampai yang paling terkenal mempopulerkan cerita-cerita khurafat ini adalah Abdurrahman As-Sagaf. Baik, anggaplah bahwa peristiwa itu terjadi. Untungnya apa buat kita? Keuntungan cerita bahwa dia orang hebat, orang mulia, bahwa seseorang itu sakti, itu manfaatnya apa ada buat umat ya, Kanjeng? Tidak ada manfaatnya, justru membodohkan umat. Ketajaman intelektual, ketajaman spiritual umat Islam ini akan tumpul. Tidak akan berkembang hanya berdasarkan iktiqodiyah, bukan ilmiah, hanya keyakinan saja. Yakin-yakin, dan seterusnya akan semakin bodoh, dan terus bodoh. Generasi sekarang ini bodoh, generasi yang akan datang semakin bodoh, generasi yang akan datang lagi semakin bodoh, dan seterusnya. Karena tidak menggunakan akal sehatnya. Ya, baik. Itu dari sisi akidah ya. Mungkin kita agak mengkhawatirkan adanya keyakinan atau akidah yang walau alam yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang dari sisi syariah, fikih, hukum ya. Apa pandangan melihat ada dari mereka yang anggap saja menyimpang dari mazhab ya. Syukur-syukur yang dari mujma' alaih gitu. Kalau menyimpang itu ada sebagian kecil saja sebenarnya. Karena mereka mengaku sebagai penganut mazhab Syafi'iyah. Tapi sebenarnya nggak murni Syafi'iyah, campuran antara Syiah dan Syafi'iyah. Karena memang mazhab Ja'fari sejak dulu itu lebih condong ke mazhab Syafi'iyah, bukan Malikiyah, Hanabilah ataupun Malikiyah, Hanafiyah ataupun Hanabilah. Nah, ini dimanipulasi oleh para pengarang kitab di antara mereka, para habaib itu, untuk mengarang kitab fikih. Kitab fikih yang diambil, disadur, dinukil dari kitab-kitab karya madhab tarjih ya, pengikut Imam Syafi'i, misalkan Imam Nawawi, Imam Romli, Imam Rafi'i. Lalu beliau tulis di awalnya normal, di tengahnya normal, di akhirnya ini mulai mendoktrin. Saya meneliti kitab-kitab karya mereka ini sampai pada satu kitab yang bernama Bughiyatul Mustarsyidin, yang Romoyo pasti masih mengenal. Seluruh pondok pesantren bahkan menjadi rujukan Bahsul Masail sekelas LBMNO. LBNU ya? LBNU. Bughiyatul Mustarsyidin itu. Tapi ketika mereka kurang teliti pada Fadhail Ahli Baitin Nabi di akhir-akhir kitab Bughiyatul Mustarsyidin ini, maka mereka terkecoh hanya mengambil rujukan dari mulai sholat, zakat, puasa, haji yang didasari oleh syahadat. Tapi di akhirnya ada doktrin supaya taklid buta mencintai leluhur mereka sendiri. Bahkan leluhur mereka sendiri itu orang yang paling mulia di atas dunia ini. Yang pertama, inna ahlal baiti afdalun nas. Sesungguhnya ahlul bait Nabi itu adalah manusia yang paling utama. Lah, wa afdalu ahlul baiti adalah ahlu ba'alawi. Coba dengan semak sendiri di Bughiyatul Mustarsyidin karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Nah ini bagi kiai-kiai nggak teliti, nggak apa-apa, terkecoh, terlena. Tidak hanya Bughiyatul Mustarsyidin, mungkin Risalatul Mu'awanah. Dan bahkan saya sendiri melarang para kiai untuk mengamalkan Ratib Al-Fathah. Karena di situ ada tawasul ke Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam. Nah, hal-hal seperti ini ya, di saat keterbukaan informasi seperti ini, kami menyampaikan ya, yang tidak sesuai dengan keyakinan yang selama ini dibangun oleh umat Islam, khususnya Nahdliyin ya. Nah, mereka menganggap kami ini membongkar bangunan yang sudah tertata rapi, kenyamanan, keamanan, kedamaian, kok diorak-arik, diobrak-abrik oleh sekelas saya, Kiai Imaduddin Usman, mungkin dengan juga ikut-ikutan Haji Oma Irama, Gus Aziz Jazuli dan kawan-kawan semua. Nah, hal-hal seperti ini jelas ditarik ke ranah akhbirni anil Islam atau syariah ini. Ada penyelewengan, walaupun tidak banyak Raden Yai. Ada, tapi tidak banyak. Di antaranya adalah ketika mempraktekkan rukun Islam itu tidak sepenuhnya, alias seakan-akan klan saya ini kasta nomor 1, misalkan saya nggak sholat tidak apa-apa, kan nggak ngerti, aku wali kok, nggak usah kamu protes, kamu nggak kelasnya, itu kelas saya. Bahkan ketika orang sholat Jumat dia katakan sholat Jumat di Mekah, padahal bedanya 4 jam. 4 jam. Ya, hal-hal seperti itu. Nah, terus diulang-ulang, apalagi begini, kalau selain duriah Nabi, cucu Nabi berzina, mencuri, membunuh itu, harus tajam hukum Islamnya. Tapi kalau duriah Nabi, saya cucu Nabi, wah alasannya saya pas melakukan zina, mencuri, membunuh itu dalam kondisi majdzub. Saya tertarik, Kanjeng. Majdzub. Tulisan majdzub dengan majnun itu beda dikit. Beda sedikit, tinggal cuma nyambung aja. Nah, ini bahasa kerennya ODGJ. Bahasa kerennya sekarang. Jadi antara majnun dengan majdzub memang
Terus ya. Saya ingat dulu saya punya tetangga di daerah. Orang kalau Lebaran pulang kampung, kan dia tinggal di kota lain, nggak akan saya sebut, tapi rumah nggak ada saya. Asal pulang ke rumah Lebaran pasti kesurupan. Alasannya? Kesurupan aja, wah sudah. Jadi orang kan sibuk semua. Satu hari ada paman saya, dia nggak yakin. Masa tiap tahun kesurupan terus pulang kesurupan. Bukannya kangen seneng itu. Dia sulut pakai rokok. Waduh panas. Berarti kamu nggak kesurupan. Panggil. Sebetulnya kamu selama ini tiap Lebaran itu kesurupan nggak? Sebetulnya tidak. Kenapa? Cuma saya kan takut diminta oleh-oleh. Saya kan nggak punya duit. Ya. Pura-pura majnun atau majnun? Saya kira agak mirip-mirip gitu. Ya. Jadi sama dengan orang habis gebukin orang kemudian ditangkap kan, oh ternyata ODGJ gitu. Padahal jalannya enggak sebetulnya enggak. Jadi memang pura-pura gila itu bisa jadi baik juga. Enggak, akhirnya menghilangkan hukum taklif ya. Betul. Akil balik kan saya majnun, akil balik sholat itu nggak apa-apa ditinggalkan asalkan lupa dan tidur gitu. Jadi nggak taklif ya. Akhirnya ya semua majnun itu ya nggak taklif, gila kok, nggak ada wajib sholat gila. Saya ini sudah gila. Saya itu pernah menemui kawan ya yang majnun di alasan nggak bisa ditemui, masih majnun nunggu selesai majnunnya seperti itu. Dan majnun apa ditarik rohaniahnya nyambal dengan Allah semata. Jadi seperti wa alamnahu min ladunna ilma. Wah, laduni itu majnun itu. Jangan itu syariat nggak nutut itu. Nggak nutut itu. Halal haram juga berfungsi bagi dia khusus dia. Nah, hal-hal seperti ini berlaku di kalangan mereka. Sehingga misalkan dari kalangan anak muda Pak Alam ini berzina. Saya nggak berzina. Oh, mungkin saya kemarin itu, saya maju hidup itu saya. Itu karena PDW ya? Saya ditarik oleh Allah, itu kemauan Allah. Seperti itu. Sama seperti dalil yang ada dalam kitab Manhajus Sawi bahwa satu Habib Bodo itu lebih mulia utama daripada 70 kiai-kiai yang alim sekalipun. Itu berdasarkan pertama kali ya maju hidup itu. Lalu ditakoki, masuk. Oh, Fa'inna ahlul bait cucu Nabi ya. Durian Nabi yang satu walaupun bodoh, walaupun jahil, seakan-akan kesurupan gitu loh. Dan itu dibukukan dan ditaati, dijadikan pedoman ya oleh mereka. Nah, ini kan ya artinya inilah hukum fikih yang selama ini berlaku di tengah kaum muslimin pada sebahagian orang saudara kita dianggap tidak mengikat seperti mengikat pada yang lain. Nah, tapi secara umum barangkali ada fatwa-fatwa ya dari saudara kita itu yang menyimpang dari apa namanya fikih 4 mazhab barangkali ada, misalnya dalam masalah pernikahan, masalah puasa, masalah lain sebagainya. Kalau puasa nggak begitu mencolok, yang begitu mencolok itu masalah sholat, terus haji, sama ada sebagian itu yang zakat, mengaburkan makna zakat dan sedekah. Antara hibat, ya hibah, sedekah, zakah itu masih kadang dikaburkan. Nah, kalau untuk masalah sholat itu ya dalilnya macam-macam, ada yang masalah off, tadi golf dan lain sebagainya, atau toh misalkan gerakan 3 kali, ada yang bilang tidak batal karena ini beda, ini khusus ini. Ada yang seperti itu dan didasari atas keyakinan bahwa ini kasta tertinggi gitu. Jangan diulek-ulek, jangan digugat-gugat. Ini khusus sudah. Ini VIP loh. Ekonomi sama bisnis jangan ikut-ikutan. Karena itu khusus. Nah, tadi kita sudah bicara tentang dugaan penyimpangan dari sisi akidah, dugaan penyimpangan dari sisi fikih atau syariat. Sekarang dugaan penyimpangan pada bagian yang ketiga itu tasawuf atau thariqah itu. Apakah selama ini ada peristiwa atau ada satu amaliyah yang di dalam lingkungan thariqah atau tasawuf yang menyimpang dari apa yang ada itu? Justru paling banyak itu malah di kelas 3 ini namanya ya, di masalah ihsan ini. Sebenarnya ini kan ranah ihsan kan ya, antara kelas atau makom musyahadah dan muraqabah. Ini diperdalam dengan furu'iyah versi mereka dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Sebenarnya ihsan, akhlakul karimah, tasawuf menjernihkan hati dan pikiran serta perbuatan, menata hati, semuanya menuju ke Tuhan, itu dialihkan, dicampur adukkan dengan faham-faham yang berbeda dengan akidah dan syariah. Padahal puncernya akidah dulu, syariah baru ihsaniyah atau sufiyah itu, torekoh itu. Nah, mereka bermain itu di yang level ihsan ini, sehingga antara benar dan tidak itu sudah kabur semua. Misalkan membuat hadis baru berdasarkan mimpi. Ada hadis minum kopi. Terus ada hadis pokoknya gue tasbih karena masalah sama subhanallah itu ditulis maca tasbih, atau duduk di dekat
dengan waliullah versi mereka loh gitu. Atau yang sudah meninggal dunia di kuburan misalkan. Itu lebih utama daripada sholat. Sampai tercerai sholatmu, sampai badanmu hancur luluh, luka-luka kepala sampai kakimu, tetap lebih mulia dudukmu di depan para wali. Versi mereka. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi kita. Padahal itu melalui mimpi. Ada 3 hadis, bedanya 3. Banyak yang lainnya. Kota Tarim itu berdasarkan opo jari Kanjeng Nabi, opo jari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang sempat kemarin saya lihat di YouTube itu penceramah mengatakan bahwa ketika seseorang berziarah kubur harus dahulukan kepada ini Nabi Muqaddam dulu kalau Tarim. Dan itu dua orang yang bilang kan, "Loh, Anda siapa?" "Saya Abu Bakar. Saya umum jadi burung." Ini burung, nggih. Ini menghina sahabat Nabi loh. Nggih. Ya karena memang yang berhak setara sejajar dengan Al-Faqihul Muqaddam itu cuma Nabi. Betapa rendahnya sahabat Nabi kan? Sahabat kalah. Masya Allah. Ada kitabnya Syarhul Ainiyah. Kalau nggak ada kitabnya itu saya nggak berani menuduh. Fitnah. Masya Allah. Dan Al-Jawharus Syaffaf itu juga dijadikan pegangan oleh kalangan sufi-sufi di antara mereka. Jadi kalau mohon maaf deh, dari kalangan Ba'alawi atau pentolannya Ba'alawi yang mengaku Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah itu bohong. Mereka itu Thariqah Alawiyah ala Ba'alawi. Bukan Alawiyin, Alawiyah. Ali bin Abi Thalib. Nah ini orang sering keliru kan? Ini orang sering keliru. Jadi apa namanya? Rabithah Alawiyah itu adalah ikatan keluarga Alawi bin Ubaidillah. Bukan Al-Alawiyin itu duriahnya Ali bin Abi Thalib. Dan ini memang sulit ya karena sama-sama orang awam banyak yang terkecoh. Iya betul. Bahasa ini kadang-kadang terkecoh. Sampai orang-orang Timur Tengah itu terkecoh. Kita enggak, ya kita saja yang terkecoh. Orang-orang Timur Tengah Al-Ba'alawi. Oh, berarti ya duriahnya Ali ini. Betul ya. Ada seperti itu, bahkan sampai beberapa tahun yang lalu sejak dulu sampai semisal Al-Muhibbi ya, pengarang kitab Khulasatul Athar misalkan, padahal beliau dari eksternal Ba'alawi juga mempercayai karena memang Ba'alawi ya keturunannya Ali bin Abi Thalib melalui Ali bin Ubaidillah itu. Nah. Para pemirsa sekalian, kita santai saja ngobrol santai. Dari 3 rukun agama, akidah, fikih, dan tasawuf atau akhlak,